Kemudian nanti kita akan ajar cara melepas di sini ada letaknya, seharusnya ada DC control, kemudian di sini posisinya ada hard disk. Ini tipe mesin 6000 teman-teman ya. Nah, cara melepas DC controlnya, kemudian membornya ya. Bahkan nanti bakalan kita ajar cara memasang timing belt yang besar ini ya, sama timing belt yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dirayuris teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait masalah proses belajar servis atau memperbaiki mesin fotokopi. Nah, setelah saya pikir-pikir dan saya pertimbangkan teman-teman, di Sulawesi Tengah ini saya ingin lewat video ini menyampaikan informasi. Saya punya program ya, menerima kursus mesin fotokopi, mulai masalah ringan sampai nanti masalah pembongkaran di bagian belakang ya. Mungkin kita akan belajar seperti cara memasang spongrol ya, kemudian karet-karetnya, kemudian nanti masalah paper jamnya, letak-letak masalah nyangkutnya mesin di unit 1, mana yang menunjukkan masalahnya menuju ke sensor bagian regis atau regis vertikalnya, ataupun sensor double yang di bawah pemanas, ataupun nanti sensor di belakang pemanas teman-temannya, di sampingnya ya. Nah, biasanya mesin itu kalau kalian menggunakan folio ya, kalau kalian menggunakan kertas folio nanti kan ketahuan pada saat proses nyangkutnya teman-teman, entah sensor yang mana yang bermasalah ya. Itu nanti bakalan saya jelaskan pada saat saya lagi training atau lagi memberikan pengalaman atau berbagi pengalaman dengan peserta yang memang tertarik untuk belajar kursus ya, dengan budget yang sangat rendah. Nanti kita sesuaikan teman-teman ya. Nah, ini biasanya nyangkut-nyangkut di bagian sini ya. Itu nanti akan ketahuan kalau kita langsung praktek langsung. Nah, cara memasang spongrol ini, kemudian karet-karet ini, cara melepas si karet regis vertikalnya ini teman-teman ya. Bahkan nanti bagian belakang. Nah, biasanya kalau di Sulawesi Selatan kemarin itu selalu juga bagian si bypassnya ini difungsikan ya, karena pada saat nanti terima jilitan tebal atau jilid-jilid skripsi itu difungsikan si bagian bypassnya ini ya. Nah kemudian selain itu kalau jenis tipe mesin 6570 ini dan generasinya, nah kita akan ajar juga cara menyetel, membuka program si ADF nya. Itu nanti cara menyetelnya, kalau dia lari bagian kiri kanannya. Nah, bagian kiri kanannya itu kan nanti tinggal masuk bintang 28 bintang. Nah, di sini ada dua teman-teman. Kalian bisa lihat kalau copier ini program bagian dalam ya. Nah, di sini itu banyak sekali program-program, cara merubahnya di saat nanti hasilnya lari. Nah, seperti bagian ADJX-nya. Ini nanti karena setiap tipe mesin itu beda program teman-teman ya, beda karakter. Nah, di sini juga ada bagian feeder. Nah, itu bagian khusus setelan bagian ADF-nya ya. Nah, itu program-programnya teman-teman ya, seperti kalian lihat di sini. Nah, selain itu juga nanti kita akan ajar langsung, karena ada banyak mesin sebetulnya yang bakalan Dirayuris bongkar. Untuk tipe jenis 6570 juga nanti tinggal menyesuaikan saja. Nah, ini unit 1. Nah, ini nanti cara pasang karet regisnya juga bakalan saya ajar ya. Bakalan saya akan jelaskan secara lebih rinci teman-teman ya. Cara memasang tali corona, kemudian tanda-tandanya. Kalau dia bermasalah bagian sini, nanti kita akan bahas dan praktekkan langsung cara memasang
tali coronanya. Bahkan membongkar unit 1 itu nanti bakalan saya akan bahas. Kemudian cara memasang pelepernya ini yang umum-umum lah, yang sering terjadi. Kemudian cara mengganti gear web, cara melepas karet ini, cara memasang lower, upper. Nah, itu nanti kita akan langsung ajar langsung ya. Nah, terus cara memasang ini, perbaiki ini. Kalau 65 ini banyak sekali memang masalah-masalahnya teman-teman ya. Nah, yang suka error 824 itu ada 840 ya. 824 kan larinya ke kipas. Nah, si duplek. Jadi nanti letak-letak ngejamnya di mana. Kalau di unit 2 ini nanti kita langsung ajar langsung ya. Kemudian nanti kita akan ajar cara melepas di sini ada letaknya, seharusnya ada DC control, kemudian di sini posisinya ada hard disk. Ini tipe mesin 6000 teman-teman ya. Nah, cara melepas DC controlnya, kemudian membornya ya. Bahkan nanti bakalan kita ajar cara memasang timing belt yang besar ini ya, sama timing belt yang kecil. Melepas semua rangkaian-rangkaian ini, cara melepas secara keseluruhan ya. Itu nanti bakalan kita ajar pada saat nanti kita sudah menerima peserta yang mau kursus teman-teman. Oke, nah jadi seperti di video itu tadi teman-teman. Jadi nanti program saya itu akan berbagi bagaimana cara kan biasanya kalau tipe 6570 itu ADF-nya biasa kalau kalian melakukan mereset secara keseluruhan ya, mengeram, itu biasanya harus diatur ulang. Kalau tidak, begitu kalian menggunakan ADF-nya itu langsung tanda berkedip lampunya, langsung tanda paper jam. Biasanya itu nggak bisa hilang kalau kalian tidak mematikan mesin ya, meng-off-kan mesin baru di on, dia baru hilang paper jamnya. Nah, selain itu kita nanti akan masuk programnya ya. Yang jelasnya yang biasa sering bermasalah di mesin fotokopi itu nanti bakalan saya bagi ke kalian, terutama khusus peserta yang nanti peserta kursus teman-temannya. Soal budget nanti kita sesuaikan. Kalau di Sulawesi Selatan kemarin tahun 2016 kalau nggak salah itu sekitar, karena ada peserta itu di kantornya teman saat itu dari Papua itu selama 2 bulan itu 2 juta teman-temannya, 2 juta saat itu. Mungkin nanti kita sesuaikan lah ya, mungkin beda-beda tipis lah dengan budget yang berapa tahun yang lalu. Nah, dan saya nanti setelah kita memberikan teori penjelasan nanti kita langsung peragakan di mesin. Ini fungsinya seperti ini, tanda-tandanya kalau memang ada kerusakan, masalah di bagian-bagian elektroniknya teman-temannya. Karena kuncinya juga kalau kalian sebetulnya khususnya para pengusaha kopi center ini, kalau seumpama nggak ada dasar sedikit pun, tidak ada dasar sebelumnya, sekalipun kalian sering menonton YouTube, mungkin akan sedikit ribet ya. Nah, tapi ketika kalian sudah pernah ikut kursus, otomatis kalian akan paham rangkaian demi rangkaian komponen elektroniknya, dan kemudian setelan-setelan secara manual, kemudian bagaimana cara memprogramnya, itu saya rasa akan lebih mudah, kalian akan lebih gampang untuk mengembangkan sendiri teman-teman ya. Dan pastinya nanti ke depannya setelah selesai selama 2 bulan itu kursus, mungkin dalam 1 minggu berapa kali pertemuan nanti kita atur ya, nanti kita sesuaikan waktunya, waktu-waktu para peserta yang mau belajar ya, kita sesuaikan waktunya, jam-jam belajarnya ya, jam-jam kursusnya, supaya tidak mengganggu pekerjaan teman-teman juga ya yang lain ya. Nah, nanti setelah selesai kursus baru nanti langsung diperagakan di mesin fotokopinya, dan saya siap langsung pandu pada saat melakukan perbaikan di mesin fotokopinya sendiri teman-teman ya. Jadi kalau seumpama tiba-tiba mesin punyanya bermasalah ya, atau bosnya yang bermasalah mesinnya ya, nah nanti langsung kita pandu, kita lihat langsung bagaimana cara kinerjanya. Nah, nanti kalau memang ada yang perlu dikasih
dikasih tahu, nanti kita langsung di situ kita kasih tahu teman-temannya supaya nanti bisa berkembang ya. Jadi nanti pengembangannya nanti langsung di mesin fotokopinya masing-masing teman-teman. Karena bagaimanapun juga ketika semua copy center itu kalau tidak ada sedikit pengetahuan tentang mengenai mesin, masalah-masalah mesin atau trouble-trouble di mesin fotokopi, bagi saya itu kurang menunjang ya. Salah satu faktor yang menunjang pengusaha copy center ini ketika dia memiliki sedikit pengetahuan, sedikit pengalaman di bagian-bagian mesin fotokopi ya, supaya tidak seperti info-info yang saya dapatkan ya. Ya, artinya supaya kalian juga tahu ketika memang ada masalah-masalah di bagian membornya, salah satunya membor atau DC kontrolnya ataupun HPT-nya, power IH ya, kalau 6570 power supply-nya ya. Jadi kalau kalian sudah ada pengetahuan, yang pasti saya rasa kalian akan mudah dan yang pasti fotokopi atau copy center kalian atau usaha kalian itu akan berkembang lah pastinya ya. Karena memang yang terpenting itu kalau copy center itu ukurannya itu dari perbaikan ya. Kalau kita cuma punya usaha kemudian perbaikannya kurang, otomatis pada saat bermasalah mesin, nah, otomatis di situ jadi faktor penghalangnya teman-teman ya. Apalagi khusus para pemula yang memang masih menggunakan satu unit mesin, itu agak kurang begitu maksimal kinerjanya, karena pada saat nanti bermasalah otomatis kalian akan bingung teman-temannya, pekerjaan kalian mungkin akan mandek ya, harus menunggu lagi teknisi. Kalau masalah-masalah ringan, masalah sepele dan kalian sudah mumpuni, sudah ada dasar di situ kan enak pada saat nanti konfirmasi atau konsultasi entah lewat media, telepon atau yang lainnya teman-teman ya, atau kalian bisa nonton YouTube. Oh, kalian karena awalnya sudah ada dasar, sudah ada pengetahuan tentang yang masalah itu, masalah error itu seumpamanya. Nah, kalian tinggal pengembangan, tinggal menyesuaikan saja sesuai instruksi yang kalian tonton di YouTube teman-teman ya. Beda lagi dengan orang yang sama sekali tidak ada pengetahuannya, pastinya akan bingung teman-teman ya, bingung. Sampai-sampai di beberapa tempat itu mengatakan bahwa kerja mesin ini, belajar mesin itu ribet, susah. Sebetulnya nggak susah ya, nggak susah ketika kalian mau belajar dan mau mengenal rangkaiannya, kode-kode errornya, kemudian mengenal bagaimana cara programnya. Yang terpenting itu kalian sudah bisa memasang kayak seperti spong-rollnya, karet-karetnya, kalian bisa pasang upper, kalian bisa pasang lower. Saya rasa itu akan terbantu ya. Jadi toko kalian itu akan terbantu. Kalian tinggal pesan lewat online, beli spare partnya, pasang sendiri kan. Nah, servis gratis, kalian servis sendiri kan gratis. Eman ya, keluar uang beli spare part yang agak mahal, bayar teknis lagi juga mahal. Nah, eman. Jadi alangkah baiknya kalau kalian sekaligus langsung belajar ya. Budgetnya nggak seberapa dan kalian dijamin sampai bisa nanti memberaso drum ya. Bagaimana cara kasih keluar drum, bagaimana cara pasang drum. Nah, dan bagaimana cara membersihkan drum teman-teman ya, yang betul-betul bersih. Nah, itu nanti bakalan saya ajar di bengkel fotokopi di Rayuris teman-teman. Kebetulan kita memang ada program untuk mau buka itu, dan ada beberapa mesin yang bakalan saya overhaul. Dan begitu nanti saya akan buka, begitu saya buka, nah disitulah saya akan juga mengeset teman-teman khususnya yang ada di Sulawesi Tengah ini ya, Sulawesi Tengah dan sekitarnya teman-teman. Siapapun yang tertarik mau belajar kursus, nanti kita langsung cantumkan nomor telepon ya, nomor WA supaya terjalin komunikasi teman-teman ya. Kalau kemarin saya di Sulawesi Selatan itu memang dipanggil juga, diminta sama teman-teman konsumen itu untuk membuka kursus macam gitu, cuma nggak terlaksana. Yang terlaksana itu adalah praktek langsung di mesin fotokopinya, jadi ajar langsung, cuma agak ribet ya karena waktunya itu mepet. Tapi kalau teman-teman langsung kursus itu waktunya akan lebih luang, akan maksimal ya, belajarnya itu akan maksimal, karena sebelum nanti kita peragakan di mesin fotokopi, kita belajar dulu ini namanya ini fungsinya ini, kalau dia bermasalah seperti ini. Nah, yang pasti kalian puas lah
dengan budget yang tak seberapa itu kalian akan puas, tinggal nanti pengembangan di mesin fotokopi kalian ya. Mungkin seperti itu. Jadi saya himbau ke teman-teman yang Sulawesi Tengah ini dan kabupaten-kabupaten sekitarnya, itu kita bakalan buka kursus belajar memperbaiki mesin fotokopi ya. Insya Allah kita siap mengajarin sampai bisa, apalagi yang namanya berbayar teman-temannya, otomatis kita tidak akan sungkan-sungkan lagi. Saya akan betul-betul berbagi ke para peserta ya, apa yang menjadi pengalaman saya selama ini. Saya itu akan saya share ke teman-teman langsung. Saya akan buka-bukaan supaya kalian juga terbantu. Mumpung masih ada waktu di Sulawesi ini teman-teman ya. Saya juga nggak kurang tahu tahun berikutnya kita akan punya program di tempat mana ya. Mungkin dimanapun saya nanti berada, di situ saya akan membuka kursus-kursus juga teman-teman ya. Artinya apa? Pada saat kita sudah selesai, kalian sudah peserta itu sudah selesai melakukan kursus, sudah selesai masanya, otomatis saya pada saat kalian mau konsultasi ya, pada saat kalian mau konfirmasi terkait lagi masalah yang kalian belum maksimal mumpuni di situ, kan gampang ya. Kita sudah saling kenal, otomatis kita akan enak memandu juga, itu kita akan semakin enak ya, karena kita sudah baku kenal teman-teman ya, sudah saling kenal, jadi itu lebih enak ya. Ya mungkin seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman khususnya yang berada di Sulawesi Tengah ini dan sekitarnya. Silahkan di-share ke teman-teman yang lain, yang memang siapapun yang berminat untuk belajar kursus bersama di Rayuris. Kita siap mengajarin, kita siap berbagi sampai betul-betul bisa membongkar secara total mesin ya. Secara total mesin nanti kita langsung praktek langsung, karena kebetulan ada sisa 4 unit mesin yang bakalan saya bongkar total teman-teman. Nah ini kesempatan juga untuk membuka kursus. Oke, mungkin seperti itu videonya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman para pengusaha kopi center ya, dimanapun saja berada, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah teman-teman. Oke, silahkan di-share ke teman-teman yang lain ya, supaya mereka mendapatkan informasi ini. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.